Halo Bu Leni, apa kabar? Baik. Kita udah lama ya nggak ketemu ya. Iya, Pak. Saya sih ingin diskusi ya kaitannya dengan aktivitas saat ini di perusahaan ya. Kan banyak yang berhenti saya pikir ya. Iya, karena kondisi COVID lah, ini. ujung-ujungnya ke COVID lagi kan, COVID-19 gitu ya. Situasi pandemi ini banyak yang tidak berjalan. Perusahaan jasa, kemudian juga di manufaktur, ya kan gitu. Nah, ini saya pikir kalau misalnya di dunia akademisi, kita tentunya perlu memberikan sedikit sumbangsi ya. Apa kira-kira strategi yang perlu dilakukan oleh perusahaan ya agar bisa survive ya di situasi pandemi ini gitu. Nah, Iya, bahkan tidak hanya survive ya Pak, bisa juga berkembang ya. Iya, gitu. Iya. Nah, kira-kira strategi apa kira-kira ya yang paling cocok gitu ya, yang maksudnya di sini aktivitasnya di perusahaan jasa atau juga di manufaktur juga bisa lolos dari situasi ini gitu. Kayaknya terkait sama sustainability ya. Sustainability saat ini kan, ya, keberlanjutan ya. Keberlanjutan. Saat benar, ini sedang benar. tren itu. Jadi kalau keberlanjutan ada yang disebut dengan ecopreneurship ya. Terkait sama bisnis ya. Bisnis ya, Iya, terkait gitu. sama bisnis. Ecopreneurship kalau nggak salah ya terkait sama sebuah konsep bisnis yang tidak hanya memperhatikan profit, tapi keuntungan ya. Iya, keuntungan, kan? tapi dia juga memperhatikan terkait dengan sosial, terkait dengan aspek lingkungan begitu Pak ya, Sultan. betul. Jadi untuk keberlanjutan kan diperlukan hal-hal tersebut, tidak hanya perusahaan memikirkan profit, tapi juga memikirkan planetnya, juga memikirkan people. Bener. Makanya kan sekarang kalau kita belanja seringkali suka ditanya, Bapak Ibu bawa Kantong kantong belanja sendiri atau enggak gitu ya, seperti itu ya gitu. Iya. Nah, ataupun kalaupun juga kalau dikasih dari mereka kantongnya, plastiknya itu pun juga yang bisa di recycle langsung ya, seperti itu ya. Dikasih dos biasanya Pak gitu, Suta. seperti Saya itu kalau ya. belanja ke Gitu. supermarket seperti itu, kalau nggak membawa kantong belanja yang bukan kantong belanja plastik, pasti dikasih dus begitu. Ya itu yang disebut dengan ecopreneurship ya. Jadi betul-betul tidak memikirkan keuntungan saja, justru kita atau perusahaan jasa atau juga manufaktur lebih mementingkan kepada lingkungan ya tadi kan, agar supaya lingkungan ini bisa bersih kan, seperti itu tadi gitu. Ada 3 konsep sebetulnya ya kalau saya baca Bu Leni di dalam beberapa Ecopreneurship itu ya. ya dari beberapa rujukan ya gitu ya yang terkait dengan ecopreneurship tadi gitu. Satu adalah kaitannya dengan eco innovation, kemudian ada eco opportunity dan eco commitment ya gitu. Boleh mungkin pernah baca juga beberapa rujukan seperti itu ya kaitannya dengan ecopreneurship. Nah, kalau misalnya dari sisi eco innovation, apa kira-kira yang kaitannya dengan kegiatan di perusahaan? Eco innovation bisa juga perusahaan melakukan inovasi ya Pak, yang tetap memperhatikan lingkungan, misalnya terkait sama produknya gitu Pak. Sudah kan banyak kan produk-produk dari packagingnya, mereka memperhatikan packaging yang ramah lingkungan gitu, membuat sebuah packaging yang ramah lingkungan. Kemudian juga produknya begitu, produknya juga produk yang ramah lingkungan. Kemudian terkait dengan supply chain-nya Pak Suta. Rantai pasok ya. Rantai pasoknya. Dari mulai supplier, kemudian manufaktur tadi kan, kemudian ke distributor, kemudian retailer sampai dengan end user ya, benar juga sih sebetulnya. Nah, seringkali jadi persoalan itu adalah yaitu di manufakturnya tadi kan gitu ya, yang tidak di bisa, dalam prosesnya, proses produksi kan, ya. seperti itu. Iya, ini diharapkan bisa melakukan, jadi organisasi perusahaan-perusahaan bisa melakukan innovation. Yang inovasi itu tidak hanya asal inovasi saja, tapi juga memperhatikan lingkungan. Itu yang disebut eco innovation, Pak. Oke. Yang kedua tadi adalah eco opportunity ya, peluang pasar ya berarti ya. Jadi bagaimana sih organisasi ini bisa memanfaatkan peluang pasar, tapi yang betul-betul memikirkan kepada aspek lingkungan ya, gitu ya. Kalau nggak salah saat ini sudah mulai ya Pak, konsumen sudah sadar untuk lingkungan, jadi mereka sudah melakukan pemesanan terhadap produk-produk yang tidak asal-asalan produk gitu, tapi produk yang ramah lingkungan begitu. Betul. Makanya sekarang juga kan si konsumen sudah mulai sadar, pergi belanja sudah membawa tas sendiri ya kan, kantong sendiri. Ya situasi pandemi sekarang kan betul-betul dijaga ya, protokolnya lah istilahnya begitu ya. Kemudian bawa
hand sanitizer, kemudian masker sendiri, kemudian bawa juga kantong plastik sendiri dan seperti itu ya. Itu maksudnya ke peluang ya, peluang eco opportunity ya. Opportunity. Yang ketiga tadi kan ada eco komitmen ya, komitmen si organisasi kalau begitu ya. Iya, bagaimana organisasi untuk tetap komit melaksanakan aktivitas terkait dengan ecopreneurship ini. Jadi tidak hanya sekedar aktivitas, tapi aktivitas yang ramah lingkungan begitu. Jadi diperhatikan proses-proses produksinya tadi, Pak Suta. Kadang-kadang kan juga ini gampang-gampang sulit share-nya dari beberapa teman-teman di perusahaan untuk melaksanakan ecopreneurship tersebut begitu. Kadang-kadang tantangan tersendiri. Jadi kadang-kadang perusahaan itu tidak komit. Itu banyak juga permasalahan yang dari beberapa penelitian mengatakan seperti itu, Pak. Karena green ini kan mereka pandangkan masih sesuatu yang baru. Kadang-kadang masih masih awam lah ya bagi perusahaan ya gitu. Makanya kan diperlukan komitmen tadi ya. Iya. Kemudian juga cost-nya, mereka memandang cost-nya masih perlu cost lah untuk melaksanakan green. Jadi paradigma berpikirnya yang harus kita rubah karena mereka berpikir green itu mahal gitu. Padahal sebetulnya sih itu investasi untuk ke depan ya. Untuk organisasi ya. Untuk organisasi untuk lebih sustain. Kan diperlukan juga perhatian terhadap lingkungan dan juga terhadap people. Begitu Pak Suta. Bu Leni, jadi untuk mendukung implementasi ecopreneurship tadi perlu adanya green innovation ya. Salah satunya tadi kan di situasi pandemik ini kan harus stay at home ya kan gitu. Dan kemudian juga malah kalau saya lihat kan ada beberapa perusahaan yang menerapkan peraturan begini. Seminggu di rumah, nanti seminggu lagi di perusahaan. Atau misalkan kalau misalnya si karyawan tersebut datang ke acara-acara yang bergerombol atau berkerumun di situ, mereka harus disuap dulu seperti itu ya. Nah itu salah satunya protokolnya seperti itu. Jadi memang situasi pandemik ini memang akhirnya mengarah kepada kewajiban si perusahaan ya, kewajiban si perusahaan untuk protecting daripada si karyawannya ya, seperti itu ya. Boleh betul ya. Atau boleh dikatakan perilaku ya, merubah perilaku daripada si orang kali ya. Iya. Dulu kan perilaku kita ya kita agak cuek ya Pak ya terkait dengan kesehatan, kebersihan begitu. Sekarang ini benar-benar jadi kayak perusahaan K3-nya itu betul-betul diperhatikan. Kemudian selain itu kayaknya ada perubahan gaya hidup ya Pak terkait dengan digitalisasi ya. Semuanya sekarang tuh udah ketergantungan ya dengan gadget ya, salah satunya seperti itu. Iya. Ya kan? Segala sesuatu kan harus pakai itu. Kemudian kalau pertemuan kita pakai Zoom ya kan, Google Meet ya, seperti itu. Itu salah satunya juga berubah ke perilaku daripada si organisasi. Kemudian juga perilaku dari perusahaan-perusahaan yang bergerak bidang jasa seperti jasa pendidikan kan itu pun juga sudah merubah kepada aktivitasnya dari dunia pendidikan yang selama ini harus di kelas. Sekarang kan tidak harus tatap muka, tapi dengan menggunakan tatap mukanya dengan menggunakan media tadi kan, digital tadi ya, Zoom dan kemudian juga Google Meet dan segala macamnya. Karena itu perlu sebuah inovasi ya, semua organisasi, semua perusahaan itu perlu mengadakan inovasi. Tapi inovasi ingat ke yang tadi ya Pak ya, innovation ya, tentu saja inovasi yang memperhatikan terkait dengan lingkungan Pak Suta ya. Kemudian saat ini kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan sudah banyak ya Pak Suta ya generasi yang lahir sekitar tahun 90-an ya. 90-an, 80-an akhir dan 90 itu cukup mendominasi. Dan saya lihat di dalam organisasi itu sangat mempengaruhi begitu. Jadi saat ini kalau kita mengadakan studi ya antar generasi Y dengan generasi milenial gitu, kadang-kadang teman-teman banyak melakukan studi itu didapati bahwa perilakunya juga berubah gitu. Benar. Generasi milenial kan sangat familiar dengan gadget ya Pak Suta ya. Tapi sekarang kalau dibandingkan dengan pola pikir yang lama, paradigmanya juga berbeda tadi seperti yang Ibu sampaikan. Tapi sekarang dengan situasi pandemik ini mungkin juga berubah juga kali ya. Kalau dulu kan
generasi milenial orang bisa bekerja di mana aja, di kafe di mana aja, tapi sekarang situasi pandemi kan tidak kan, makanya tadi kan balik lagi ke protokol COVID-nya itu memang harus betul-betul dijaga ya, diperhatikan juga gitu. Iya, juga terkait sama clean, health, kemudian safety, environment benar. itu juga harus diperhatikan Pak Suta terkait dengan hal itu. Karena itu ya diharapkan tadi generasi milenial diharapkan juga bisa menjadi pionir Pak Suta untuk perilaku green inovatif ini benar. Pak Suta. Kalau gitu kesimpulan diskusi kita apa nih Pak? Ya, saya pikir tadi dari diskusi kita kaitannya dengan konsep ecopreneurship ya di situasi pandemik ini adalah merupakan sebuah tantangan sebetulnya bagi perusahaan kan. Tadi kan disampaikan ada 3 konsep ya, konsep inovasi, kemudian konsep opportunity dan kemudian juga komitmen ya. Dan ini sebetulnya adalah situasi pandemik ini justru organisasi harus memberikan harus mengambil sebuah manfaat dan kemudian juga peluang yang ada ya, agar supaya bisa lolos dari situasi pandemik ini. Saya pikir begitu ya. Bisa tadi. survive. Bisa survive Bisa ya. survive dan kemudian tentunya berkelanjutan tadi ya. Karena kita organisasi kan harus jalan terus ya kan, baik itu di jasa ataupun juga di manufaktur ya kan gitu. Tetapi harus ingat bahwa mereka juga harus memperhatikan lingkungan yang ada, aspek lingkungan yang tadi ya, kaitannya bukan hanya melulu memikirkan keuntungan saja, tetapi harus betul-betul memikirkan aspek lingkungan tadi ya gitu. Saya pikir itu ya menurut saya. Iya, jadi kita harus mencoba untuk mempromosikan terkait dengan betul. kehidupan yang green ya Pak. Iya, betul.